Saya tanya, apa sih yang menyebabkan orang Madura camuk? Karena camuk itu kan bertarung sampai salah satunya mati. Pakai panah. Jawabannya itu kata orang Madura, kata Ustaz ya, beliau Ustaz cuma saya dari Madura. Itu kalau harga dirinya terganggu. Itu bisa bunuh-bunuhan. Kenapa? Daripada mau mendingan mati atau bunuh orang. Nah, yang bikin harga diri itu terganggu dua. Yang paling krusial, satu, kalau gurunya dikatai, apa kalau istrinya diganggu. Itu harga diri itu. Karena kalau gurunya dikatain dia diem aja, gak punya harga diri, gak punya mau. Atau istrinya diganggu, wah itu bisa bertarung sampai mati. Ya kecuali juga ada kasus yang lain di Madura. Tapi itu yang paling prinsip. Karena harga diri nggak bisa main-main untuk para laki-laki. Hadirin yang rahimakumullah, Zainab binti Jahsy bercerai dengan Zaid bin Harisah bukan karena Nabi yang paksa, bukan karena Nabi yang intervensi, bukan karena Nabi yang penetrasi dalam rumah tangga. Itu natural cerainya. Karena memang perbedaan kapasitas, tidak satu kufu namanya, tidak satu kapa'ah, tidak satu kufu. Sehingga terjadi perceraian. Setelah bercerai selesai masa iddah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka kesimpulannya ini. Kenapa Nabi kemudian nikahi? Memang tidak ada wanita yang lain. Satu, karena Allah yang menyuruh. Karena Allah yang suruh. Kalau nggak disuruh sama Allah, ya nggak ada lagi nggak ada lagi keinginan Nabi untuk menikahi Zainab. Semua pernikahan Nabi itu baik instruksi, bukan karena keinginan. Sebenarnya instruksi. Jadi supaya tidak salah paham, Nabi kok banyak betul istrinya itu diperintahkan semua, termasuk menikahi Zainab binti Jahsy. Jadi disuruh itu oleh Allah, kamu nikahin Aisyah, kamu nikahin ini, kamu nikahin itu, disuruh semua. Termasuk menikahi Zainab binti Jahsy. Nah, setelah dinikahi oleh Nabi SAW, orang-orang ternyata yang ditakutkan oleh Nabi tidak ada. Yang tadi Nabi khawatir itu ternyata hanya sebatas asumsi dan kekhawatiran. Malah itu jadi format hukum baru yang akhirnya format hukum baru itu legal di kota Mekah, legal di kota Madinah. Apa hukum baru yang kemudian menggantikan hukum yang lama? Dulu misalkan saya punya anak angkat B, nama anak angkat saya B dan laki-laki anak angkat saya. Anak angkat saya nasab nggak dengan saya? Anak angkat saya nasab nggak? Kan anak angkat itu anak orang yang saya adopsi lah gitu. Berarti anak adopsi itu kan bukan nasab. Nah, anak angkat saya yang laki-laki ini kemudian nikah dengan si C, nikah. Kan ini bukan nasab, berarti orang lain kan anak angkat ini nikah dengan seorang perempuan. Kemudian bercerai, perempuan ini kan jadi janda. Saya tanya, ini kan anak angkat mahram bukan? Bukan. Nasab bukan? Orang lain kan? Iya. Dia nikahi perempuan terus bercerai, maka perempuan yang sudah dinikahi itu juga orang lain kan? Sehingga saya sebagai bapak angkat boleh menikahi mantan daripada istri anak angkat saya. Kan begitu hukumnya. Iya. Nah, di zaman dulu, di zaman dulu anak angkat dihukumi sama kayak anak kandung. Bahkan binnya pun diganti jadi bin bapak angkatnya. Sehingga mantan istrinya itu dihukumi nasab. Karena anak angkat sama dengan nasab, anak angkat sama dengan anak kandung, maka mantan istri daripada anak angkat sama dengan mantan istri dari anak kandungnya gitu. Nah, itu oleh Nabi dirubah format budaya seperti itu. Sehingga kalau hanya anak angkat, maka mantan istrinya masih tetap bukan mahram. Sebagaimana anak angkat pun dia bukan mahram. Itu hukum. Merubah hukum yang lama. Jadi kenapa Nabi menikahi Zainab binti Jahsy? Apa karena dia cantik? Bukan. Apa karena dia mantan istri anak angkatnya yang sudah Nabi sukai sejak lama? Bukan. Terus kenapa Nabi nikahin Zainab binti Jahsy? Karena Nabi ingin merubah format budaya yang keliru di masyarakat Quraisy waktu itu atau di masyarakat Arab waktu itu, di mana anak angkat jangan disamakan dengan anak kandung. Anak angkatnya. Nanti hukumnya Ustaz, anak angkat boleh nggak dapat waris? Nggak boleh. Karena dia bukan anak kandung.
Anak angkat boleh nggak dia punya kedekatan fisik dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya yang lain, anak kandung gitu? Ya nggak boleh, tetap anak angkat. Nah maka nanti format para ulama kalau ingin bawa anak angkat mending dari kecil dan susui supaya jadi saudara satu susu. Karena kalau saudara satu susu atau satu susuan itu jadi nasab, jadi mahram. Kalau saudara susuan. Jadi kalau mau begitu caranya. Nah kalau tidak kayak gitu ya tetap mahram. Atau kalau mau ngambil anak angkat mending dari adik atau kakak sehingga jatuhnya tetap mahram. Karena anak angkat ponakan misalkan. Itu tetap jadi mahram. Walaupun nanti kasusnya mantan istri ponakan tentu berbeda nantinya ya. Jadinya tidak seperti mantan istri anak kandung. Kalau mantan istri anak kandung kan tetap mahram kawin. Baik hadirin rahimakumullah, saya rasa itu dulu barangkali sebagai satu prolog ya, bahwa ini Zainab binti Jahsy saya tidak diterangkan dulu itu dulu sebagai satu format bahwa Nabi sesekali melakukan perombakan budaya tertentu jika budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya Islam. Tapi nanti hadirin rahimakumullah, jika budaya tersebut sesuai dengan budaya Islam maka tidak ada masalah. Ulang. Budaya akan ditolak oleh Nabi manakala tidak sesuai dengan nafas Islam, semisal tadi. Tapi kalau budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka Nabi akan tetap pelihara dan Nabi akan tetap jaga. Misal hukum potong tangan itu tidak dari Islam awalnya, itu orang Quraisy yang punya keputusan. Tapi Nabi akomodir, kenapa? Karena itu betul-betul melahirkan efek jerah bagi para koruptor atau para pencuri. Daripada 300 triliun cuma 6,5 tahun. Ini potong tangan. Apa potong leher sekali? Itu karena tidak ada pencurian yang sanksinya memberikan efek jerah. Itu memang bukan program Islam. Dari zaman jahiliyah memang begitu, hukum potong tangan sudah ada. Terus kenapa Nabi akomodir? Kenapa Nabi lanjutkan? Karena sesuai dengan nafas Islam. Apa nafas Islamnya? Hukuman itu harus memberikan efek jerah. Itu nafas Islam. Jadi kalau hukuman tidak memberikan efek jerah, gara-gara tapi suami saya ini baik di rumah tangga, akhirnya jadi 6,5. Sopan gitu. Gara-gara sopan jadi.